سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في مجلس فلا يبرحن حتى يقول 3 مرات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي إن كان في مجلس خير كان كالطابع عليه وإن كان في مجلس لغو كان كفارة لما كان في ذلك المجلس أو كما قال رسول الله صلى الله على آله وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam dan seluruh pemirsa yang istiqomah mengikuti taklim di subuh Selasa ini khususnya, semoga kita semua yang berhadir maupun yang menyaksikan dimanapun Anda berada dan kita semua senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dipelihara Allah subhanahu wa ta'ala, dijagakan Allah dari berbagai macam mara, bahaya, bala, bencana, fitnah dunia, fitnah akhirat, sehingga kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberi Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan serta kekuatan, kembali kita diberikan Allah yang demikian hingga berhadir di majlis subuh ini, dan mudah-mudahan dengan barakah majlis ini, barakah kita istiqamah dalam berbuat kebaikan, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah luaskan kubur mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang sepaling baik, dan mudah-mudahan mendapat derajat ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin, amin ya rabbal. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum taklim kami minta hadiah Fatihah untuk kesembuhan anak saya yang kemarin dioperasi melahirkan, ya, Nur Mazzatul Ulia, dan cucu kami Muhammad Ali Zainal Abidin yang sekarang berada di rumah sakit Muiz. Jadi terpisah, mamanya di Aisyah, anaknya di Muiz, ya, karena masuk inkubator, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan anak dan cucu kami senantiasa diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur, dan menjadi anak yang soleh bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum," apabila salah seorang dari kalian duduk fi majlisin, pada satu tempat majlis.
Jadi kalau kita duduk semacam ini, ya, kita duduk memperhatikan yang basic kitab, menyimak, menulis, merangkum, meresum. Yang tidak, perhatikan baik-baik, jangan bebandir, begayaan, apalagi guring. Fala yabrahanna, maka janganlah kalian pergi, janganlah kita beranjak dari majlis ini hatta yaqula thalatha marrat, ya, sebelum membaca 3 kali, namanya doa kafaratul majlis, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, sampai situ aja. Ighfirli wa tub alayya. Kalau yang biasa kan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu, boleh juga. Ini ada 2 periwayatan. Jadi sebelum kita berdiri, sebelum bubar, apa salawatan kah, yasinan kah, sudah tuntung makan apa macam. Nah, lalu berdoa. Mari kita tutup majlis dengan bacaan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Atau yang biasa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu jangan dilupakan, ya, maksudnya jangan kada ingat. Makanya ngaran majlis itu kan orang banyak. Salah satu nama mengatakan, ya, ayo doa kafaratul majlis. Kalau kita membaca demikian 3 kali, in kana fi majlisi khairin, kalau seandainya majlis itu tempat tersebut tempat yang baik, ya, maka itu akan menjadi cap untuknya. Jadi kalau kita in kana khairin qattabi alaih, jadi kalau kita tadi duduk di majlis kayak begini, lalu kita hendak bulikan membaca doa tadi, baik dipimpin maupun bersama-sama, maka majlis yang kita duduki sekarang dicap baik, jadi stempel di dalam diri kita menjadi sebuah kebaikan. Ya, makanya itu yang sering diingatkan, jangan bepandiran di majlis, jangan bermainan di majlis, ya. Guru ceramah sirin umpat juga ceramah di belakang, mikirakan persiapan Ramadan. Ya, duduk bagus-bagus itu. Nah, jabah guru bila kita duduk di majlis itu kita gelasnya kosong, lalu tuan guru Habib nang mengisiakan. Maksud mengisiakan itu apa? Nang disampaikan sidin dicatat atau didengarkan baik-baik, ya, karena kita ini sudah rata-rata berumur, kada ingatan dicatat, atau sekarang canggih direkam, nyaman diulang-ulang. Ini sudah orangnya kada ingatan, pandir terus, bawa pandir guring pulang. Mantap benar. Aku juga 15 tahun mengaji, menang kayak itu aja kelakuan, mana nempel ilmu. Biar awan Habib kah duduk di majelis sidin ya, biar awan wali sekalipun menang kayak itu kelakuan, bila orang ceramah sidin ceramah juga, atau kada bapandir guring pulang. Iya, barokah dapat aja, cuma ilmunya nggak dapat. Padahal 15 tahun mengaji ilmu, besokan tengah hari macam-macam, pokoknya rajin benar sidin. Cuma adab di majlis kada dijaga, habis sudah. Kada berberkah majlisnya, rugi kita. Sementara Allah memberi kita waktu selama 24 jam, iyalah, atau 86.400 detik. Oh, banyaknya kan. 24 jam itu Bu sama dengan 86.400 detik. Tidak gampangan, lawas waktu. Lalu kita duduk di majlis nah kayak ini kada sampai sejam. Apalagi kena ada ceramah johor kah paling kultum.
umpama kena ceramah iftar kah paling kultum, umpama kena juga di mana masjid ada ceramah menjelang tarawih paling kultum 1 menit aja. Sementara tadi waktu diberi 24 jam. Salat kita berapa menit nang khusyuk, nang tenang, nang nyaman tuh berapa menit? Hah? Hebat 15 tuh. Itu ayatnya panjang bener tuh. Ini sembahyangnya lain wiridnya lah. Sembahyangnya rata-rata kita sembahyang itu nang normal, nang nyaman 5 menit aja, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Itu nang normal, nang bagus. Ada juga nang 1,5 menit. Dihitung berapa Allah memberi waktu 24 jam tadi, dihitung lagi kita istirahat, dihitung lagi mencari duit, dihitung lagi nang lalai. Paham maksud dulu? Nah sekarang kalau kita sholat 5 menit hebat tadilah, berarti berapa? 5 waktu 25 menit saja. Hadir majelis anggaplah sekali duduk itu 1/2 jam. Namun 1 jam tuh gatal murid sidin hendak bulik aja pikiran. Artinya kada setimbang ya Banjar tuh dengan waktu nang diberi Allah sebegitu panjangnya 24 jam. Nah, jadi maksudnya alangkah ruginya kita sudah berada di masjid. Masjid ini tempat nang paling bagus banar, tapi sayang sidin gunakan babandiran gitu dah. Bila diingatakan marajuk kada turun lagi kan, apa aja gurunya penyarikan. Nah padahal guru tuh sayang awan kita nih, sayang awan jamaah. Diingatakan, Bu coba perhatikan, Ustadz perhatikan, Habib ceramah perhatikan. Nah, jadi kalau tadi 25 menit tambah anggaplah 1/2 jam, cuman berapa? Kada sampai sejam belum sampai 2 jam juga. Kalau padahal 24 jam diberi guring aja pulang sih banyak. Apalagi puasa ini tambah pulang wiridnya. Apa wiridnya? Tarekat, orang tarekat Samaniyah, tarekat Qadariyah, sidin tarekat Madariyah, Mamadar. Nah jadi sayang waktu dibuang sia-sia, karena 1 detik pun waktu berarti sama kita membuang umur kita. Kadang-kadang santang kisah-kisah sejam ya kalau cakap baca Quran dapat 2 lembar, biar nang kada lancar amun sejam tuh dapat 2 lembar. Tapi amun berkisah ya kan, maka di masjid tasbih di tangan, mukena kada berpacul aja gini sudah mukena kada berpacul, tangan tasbih, kadang yasin di sini ya. Maksud hati hendak baca ya yasin, kawan berkisah. Iya sudah. Sudah kan keluar baju belum lagi, aku sudah pengen aja online aja, sudah bang dikirim aja, mungkin hari ini datang. Apa warnanya ini apa mereknya Hikmat, ikan pang aku Darbi. Oh my nenek-nenek sidinai. Kada rasa kisah 1/2 jam. Coba menggunakan pembacaan uyuh benar, uyuh benar. Bila ceramah tuh, apalagi ceramahnya kada bisa berlucu, Ustadz kasih aduh asal lawas, ya Allah lawasnya ceramah nih. Tapi kalau sudah majelis itu majelis, kalau majelis ternyata ngobrol, wah ada kerasaan subuh waktu berapa batang rokok habis. Ya. Nah jadi bila kita duduk di majelis, majelisnya baik, insya Allah ini majelisnya baik. Bila di majlis taklim majelisnya baik, asal kita jaga adab bagus, maka fattabi alaih, dicap kita, ditempelkan kebaikan itu dalam hati kita. Wa in kana fi majlisin lagwin, nah kalau seandainya duduk di tempat majelis nang lalai, apa maksudnya tadi? Ngobrol, berkisahan, kemana-mana kah kisah, apalagi bulan-bulan nang kayak ini, baju awan wadai itu aja 2, baju wadai
Ikam di mana pesan Putri Salju? Oh namanya Amah. Wih. Aku ada bang jalan nukar apa nih apa kacang ketawa. Ya, oh kacang sembunyi ya. Di mana bersembunyi kacangnya? Hebat juga kayak manusia ini beringaran wadai macam-macam. Ada lidah kucing ya. Wandinya makan lidah kucing. Makanya manusia itu rakus benar. Pucuk paku dimakan sidin. Siapa nang pada rakus soalnya pengen melihat kambing makan pucuk paku, mati benar kambingnya makan pucuk paku. Tapi manusia pucuk pakunya dimakan, pakunya diambil. Apalagi proyek dah pena pakunya berlebihan bosirin bulik tuh 3 kilo 4 kilo ya Allah. Lumayan dijual. Ayo ya. Nah, jadi kalau majelisnya itu kada baik, kana kafaratan lima kana fi dzalikal majlis, maka si doa tadi jadi kafarat, jadi tebusan kalau seandainya majelisnya ada nang lalai atau kita seorang nang lalai. Guru ceramah sidin guringan tuh lalai ngarannya, tapi masih bagus juga di majelis daripada guring di rumah talior sidin. Baik guring di majelis iyalah, iya lumayan ternyata wadahnya bagus ya. Kalau apa namanya lagi tempatnya ini barokah, apalagi di bulan Ramadan waktunya ini Masya Allah waktu subuh ini, daripada di rumah kada apa digawi juga orang hendak guring aja pikiran. Amun ada kai masih mending kalau aja bawa urutan minyak ada kai apa anda minjam kai orang kada apa minjam ya. Nah jadi ngerti kena yasinan ke apakah lah baca sebelum bubar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya atau astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kisah, nah, ini bagus kitab ini bila ada hadisnya ada kisah. Pada suatu hari Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami bermunajat kepada Allah dan hatinya menjadi gembira dan menjadi lembut, jadi berkat munajat. Makanya di bulan suci Ramadan ini banyak berdoa ya Azir. Nakas besi, tapi jangan doa aja, usaha juga, tembaki terus biar nang berdoa aman kada ditembak mana dapat. Iya mudah lakas ya. Nah, makanya cucu itu waktu ulun apa nama umrah kemarin, jadi Habib Salim Ustaz, ente kan masih di Madinah nih, iya ente ziarah ke makam Rasulullah dan minta izin kepada Rasulullah supaya nanti anak bian cepat hamil ya, karena agak lambat memang Bu, agak lambat sekitar hampir 2 tahun baru berisi. Iya kadang kayak kami bahari seminggu jadi dah. Nah jadi lalu ulun minta izin, artinya bila kena anak ulun hamil dan mudahan laki-laki, ulun ngarani pian Muhammad di hadapan Allah ya. Alhamdulillah pas itu malam Kamis kita ziarah ke guru menantu ini Habib Zain bin Smith. Silin doakan insyaallah parak ya silin, sudah parak ya silin sekalinya alhamdulillah hamil ya. Jadi makanya Muhammad jadi langsung di makam Rasulullah kita berdoa dan minta izin untuk memberi ngaran Muhammad karena khairul asma Muhammad. Ada sebahagian riwayat khairul asma Abdullah wa Abdurrahman ya, sebaik-baik nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Yang jelas bila ada di rumah itu Muhammad, rumahnya berberkah. Tapi pada ulun tuh juga amat maling gurih amatnya lain juga.
Iya. Nah, jadi bermunajat Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami, gembira Sidin, dan akalnya terbang ke aras, saking senangnya berdoa, berdialog kepada Allah. Akalnya ninah, pandang syuhudnya kepada Allah, sudah luar biasa nikmatnya. Itu orang-orang soleh. Jadi mereka kalau berdoa itu, ya mohon maaf, seperti kita laki bini berkisahan, kada kerasaan, ya. Apalagi masih pengantin hanyar, ya kan sir, nah, kada kerasaan, kisah sejam, kisah pulang 2 jam, bilanya ranai, bahaya tuh. Ranai sudah bahaya ya. Iya, kada berkisah lagi sih, melang lain pulang bergerak. Nah, jadi akalnya terbang ke aras dan ia berkata dalam dirinya, ini adalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para rasul, semoga aku menjadi tetangganya di dalam surga. Ujar Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami, saking nikmatnya bermunajat, baca salawat, apa ya, kada menghayal ya. Kalau orang wali bukan menghayal, dia pandang syuhud namanya, seakan-akan dah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita berdoa baca salawat tuh, bayangkan nang suah ziarah ke makam Nabi. Kalau kita bayangkan awak kita di raudhah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Begitu Muhammad, ya, diri kita di raudhah, ya, nang suah ke sana. Nang kada suah bang, kayak apa guru berusaha untuk ta'zim. Nah, berniat mudahan ulun kawa ziarah ke makam pian, ya. Ya, jalannya macam-macam, kada mesti nang menunggu sugih, kada mesti nang beisi tanah. Bila sudah Nabi mengiau, siap. Makanya pada hakikatnya kita ke Makkah Madinah intinya untuk ziarah. Ya, ziarah haji kah, umrah kah. Karena man hajja fazarani ba'da wafati faka'annama zara fi hayati wa man zara fi hayati wajabat lahu syafaati. Barang siapa nang bahaji, kenapa di hadis ini disambat Nabi bahaji? Karena bila orang bahaji pasti umrah. Kalau umrah kada bahaji, makanya disambat sidin barang siapa nang bahaji, berarti barang siapa nang bahaji jua ba umrah, kan begitu kalimatnya tuh. Cuma kan disambat karena bila orang bahaji pasti ba umrah, Bu. Makanya haji itu kan ada 3, ada haji tamattu, haji ifrat, haji qiran. Haji tamattu itu mendahulukan umrah baru bahaji. Haji ifrat mendahulukan haji baru umrah. Haji qiran beimbai bareng antara haji dan umrah. Nah, haji tamattu ini haji enak-enak, makanya nih joki tamattu, tangi mangan turu. Ikut nih munggah kaji kok tangi mangan turu ya. Nek mulai kok badannya lemu loh. Lah kok sampean kok munggah kaji kok lemu, wong ngono kok tangi mangan turu kok. Loh, maktabe ngendi? Tadok endi? Ajiziyah Simaliyah. Jauh disirin, makanya kok jarang ke Masjidil Haram. Jadi di masjid maktab. Oh, jadi namanya haji maktab. Kemudian tulak haji berataan ya. Kemudian umrah berataan. Juali tanah Acil di Gunung Lingai itu. Ini insya Allah nanti bulan Safar yang mau ikut gabung dengan kami itu perkiraan 450 orang. Triple Sabilur Rasyad, saya diajak Ustadz Abrar nanti untuk membimbingkan. Ada saya, Ulun, ada Habib Nasir, ada Guru Subhan, ada Habib Ahmad, Ustadz Abrar sendiri, ada 7 apa 8 Ustadznya itu nanti. Ini sudah sekitar 400-an ya, perkiraan nanti 450. Jadi satu pesawat itu. Ayo lah kasih nama hendak 4 nyaman boy guru BB Habib tulak umrah ya. 35 aja anda banyak. Iya, kalau PNBC 40 ada angsuran 5. Iya. Kalau kada hilap 12 hari ya. Tapi habis haji, habis orang bulikan haji bulan Safar.
kan Muharram biasanya orang tolak haji itu kan mulai, makanya disebut namanya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Bulan tertentu itu namanya mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini bulan tertentu namanya. Tapi kalau proses hajinya kan cuma di bulan haji aja. Maksudnya haji itu dilaksanakan pada bulan tertentu, mulai Syawal itu mulai sudah pemberangkatan, mulai sudah orang tulakan. Kalau kita di Indonesia ini rata-rata Ramadan ini sudah persiapan. Nah Syawal nanti sudah paling beberapa minggu habis Syawal itu sudah mulai diberangkatkan kloter 1, 2 dan seterusnya. Nanti pemulangan haji rata-rata bulan Muharram, dan akhir Muharram biasanya Makkah sepi sudah kosong. Nah baru nanti dibuka lagi untuk umrah. Nah, ulunnya di mana-mana mengatakan umrah hati-hati ya. Saya tidak pernah mengajak jamaah itu ikut, saya tidak pernah. Ulun kada bisa travel ya, dalam artian pian tempat siapa guru. Nah ayo kalau anak baik-baik, maksud ulun jangan sampai ini kan kejadian lagi nih, ada pulang penipuan sampean ya atau siapa aja yang mendengar, jangan melihat murahnya. Ingatin uji orang bari ada barang ada ya. Ini travel Samarinda, apalagi memang travel yang di sini kantor pusatnya kan enggak, beberapa saja travel yang kantor pusatnya di Samarinda, cabangnya Jakarta. Kalau travel yang lain-lain di sini cabangnya, pusatnya Jakarta. Nah saya nggak sebutin, nanti dikira ulun promosi. Enggak. Pian cari travel. Jadi kalau kita cara umrah, apalagi haji on plus ya, satu pian sebelum menentukan travel ikut mana, ketahui dulu travel ABC. Sudah langsung ke Depak atau ke Kemenak, Pak ulun ini rencana hendak umrah Pak, hendak haji. Di antara travel nang ulun maksud nih adalah travel ini terdaftar di Kemenak dan laporannya adalah bilanya laporan terus bahannya itu nang buju-buju resmi. Nah amun ujar Kemenak, nah ini nang aktif laporan nih, nah umpat aja aman nih tak. Arti aman itu duit pian terpelihara. Arti terpelihara kalau umpama kada berangkat, oh gantinya ini sudah ada hukumnya apa macam. Tapi kalau travel ini ABC, kada ada laporan bahannya nih ujar Kemenak. Nah kesarah pian aja. Iya banyak ya travel nakal banyak. Ulungin kau belah travel jak hendak, maksudnya biar kada ada laporan, orang percaya aja bila guru tulak ya. Cuma kada resmi. Kalau nang gaya ini ya kan. Nah, contoh banyak kok nang maaf ustad terima ulun setor ke Jakarta pas hilang abada banyak itu nang gaya pian hendak memenjarakan ya perguruan ya banyak hendak mengambil bakal kekerasan ya gurunya gini sakit kepala mikirakan ujar guru aku sudah menerimakan, sudah aku setor ke Jakarta, selesai sudah. Nah jadi kalau nang kayak tadi catat travel Samarinda siapa travel mana kata Sarah, ulun tidak pernah menentukan, silahkan Samarinda ke Banjar ke mana kah, travel ABC sudah pian kantongi sudah. Nah, lalu pian ke mana betakun ini kayak apa ini ya. Nah, terus diantara itu kalau pengen mengetahui kayak apa pelayanannya, jangan menakuni orang travel. Amun menakuni travel baik beratanai takuni orang yang pernah kayak apa empat travel itu pandirinya aja. Nah sudah tersalah lagi. Amun menakuni travelnya gimana, oh kami ini mulai di rumah sudah pelayanan sampai nanti kembali ke rumah, bujur aja tapi goreng sih. Jadi hati-hati. Ini banyak benar nang penipuan banyak benar ya. Kami aja keluarga berapa kali itu umpat travel ini hilang duitnya.
Empat pulang, telepon yang kedua hilang pulang duitnya ada ya. Subhanallah. Jadi hati-hati lah. Kita kalah orang Banjar mau pulakan tunggal dikitan ya, kalau tunggal dikitan sedikit ada rezeki ditabung disetorkan hilang Pak. Allahu Akbar ya. Ada lagi yang tanya nih pas masalah kisah haji ya, ada lagi yang tanya, Ustadz ulun nih amun ibarat menyetor kada mungkin kayaknya tatulak. Kenapa? Antrinya 45 tahun. Namun pian menyetor umur 60 wayah ini nih, hanya menyetor tulaknya waiting list daftar tunggunya 45 tahun. Insya Allah itu khususan aja lagi ya. Iya, jadi rajin nang tuha-tuha udah biar umrah aja. Travel mana guru nang baik nah, pilih aja Samarinda ini banyak travel. Bukan kita mendahului kehendak Allah, cuman amun dihitung-hitung umur biar sudah 65 hanya menyetor tahun ini. Kalau mendapat ulun umrah aja. Tapi umrah itu kan sunat. Umrah itu kan sunat. Nah haji itu wajib. Pian benazar hendak umrah jadi wajib umrahnya. Walaupun kada haji ya, kalau yang penting nazarnya sudah. Aku jisidin bila ada duit pokoknya tulak sudah. Nah berarti umrahnya jadi umrah nazar. Bila nazar apa? Wajib juga hukumnya. Paling kada kita sudah berangkat. Nah, alhamdulillah. Yang penting kan ziarah ke makam nabinya itu. Amun kaina. Wallahu alam. Tapi memang ujar orang Kemenak, hari-hari itu Pak kadang belima, belapan itu nang mundur, belum nang sakit, belum nang mati. Jadi ibaratnya kalau nang masih anum mana anum sih, kakak ini umur 40-an kita store aja dah. Berdoa aja mudahan lakas matian nang di atas. Jadi maju kita ke atas. Urutan nanti daftar tunggu. Sekali pas tahun dudi seorang anak tulak pas mati juga. Nah, jadi banyaki berdoa ya. Jadi ujar apa tadi, Taifur bin Isa Abu Yazid saking enak senang berdoa ketika berdoa melihat sidin makam Rasulullah SAW, bukan makamnya lagi, langsung melihat Rasulullah. Ngaran orang wali ya, Abu Yazid ini Qutubul Ahwal, wali luar biasa. Berdoa sidin, ya Allah mudahan aku jisidin kena bertetanggaan dengan Rasulullah di dalam surga ya. Sama kemarin sekitar tahun kemarin ada jamaah pengajian ulun ya, mbah itu berarti sudah tua kan ya, beliau berangkat umrah. Memang sebelum berangkat umrah tuh kayak ada firasat-firasat gitu loh. Awan kawan-kawan di pengajian ini salaman, doakan aku mau umrah, maaf, pokoknya bermaafan lah. Kenapa mbah? Enggak, saya kan umrah di sidin ya, nggak tahu yang namanya umur ya. Masya Allah, kalau orang sehat artinya sehat betul. Sama ulun kami mau pulang, beliau WA, Ustadz, kalau dia orang Jawanya, aku Pak Yai, ini saya besok mau umrah, nah ini kami besok mau pulang dari Mekah ya. Saya bilang ya insya Allah sehat macam. Berangkatlah beliau, sudah selesai melaksanakan ibadah umrah lalu ziarah ke Madinah. Nah begitu di Madinah sudah packing barang apa macam, sudah siap mau pulang. Jadi ibaratnya besok mau pulang, jadi pagi itu ziarah ya, menyasak aja kita. Memang tuh hasilin umur 6 pada 70 tapi sehat, enggak ada orang yang gagah aja gitu. Nah ibu-ibu mbah sekalinya meninggal, subhanallah. Jadi yang anak kan bila hendak berarwahan itu kena ada talam tuh apa yuk, makanan kesukaan arwah tuh. Nah itu orang bahari bang, wah ini kakak-anakan jarang melihara. Untuk apa kita disedekahkan, umpama acil nih ketujuh apa nih papui bepanggang. Walaupun makanannya soto,
Papua Panggang tuh pasti ada orang bahari. Papua Panggang apa sih baca capan apa, nah itu dianak di wadah itu. Jadi apa maksudnya? Supaya arwah tujuan senang. Nah, memang kan kalau di hadis apa nang terbaik, ya nang terbaik kayak apa ya, nang baik ya. Jika arwah abah nikah 7 sidin makan kepiting, nah sudah, ayo panitia masjid kita arwah di mana? Kepiting asap jalan remaja. Wah. sekali bulikan kolesterolnya 300 saya berarti. Jadi ujian yang jamaah panitia masjid, pantas arwah tuh lakas mati karena makan kepiting terus. Nah, ketika ia sadar, ia pergi mencarinya untuk melihat wajahnya, dan ia berjalan sejauh 100 parsakh. Si Abi Yazid tadi kan ada suara berdoa minta bertetangga dengan Rasulullah, ada suara karena ada orang yang menjadi tetanggamu ini. Lalu pas begitu Sidin sadar, dicari namanya, alamatnya di mana. 100 parsah ya. Sedangkan 6 parsah saja itu sudah 87 km. 100 parsah ini berapa? Hitung aja pian. Kan kita boleh menjama mengkasar itu 6 parsah. Ya, 6 parsah itu kalau km kita 87 km. Makanya bila 100-an baru kita boleh menjama mengkasar. Nah, sekarang ini 100 parsah bahkan lebih. Berarti jauh benar mencari orang nang dimaksud dalam suara tadi itu nah. Bahkan lebih. Ketika ia sampai ke tempat tersebut dan bertanya tentang syekh tersebut, dan mereka berkata, apakah engkau bertanya tentang seorang yang fasik dan peminum? Sekalinya nang dimaksud tuh orangnya fasik. Arti fasik tuh orangnya suka berbuat dosa. Orangnya peminum juga, peminum arak, sedang pada wajah engkau terdapat tanda bahwa engkau adalah orang soleh. Ujar masyarakat tuh nah, apa pian mencari Sidin itu? Ujar masyarakat, karena pian ini potongan orang soleh ya, Abu Yazid tadi. Apa mencari si Acil Adul itu peminum Sidin. Maaflah samaran aja. Apa pian mencari Sidin itu orangnya peminum. Mana orangnya itu fasik, puasa kada, apa kada macam-macam. Ketika Abu Yazid Al-Bastami mendengar jawaban tersebut, ia menjadi sedih dan berduka, dan ia berkata, mungkin seruan tersebut setan. Iilah Abu Yazid, jangan-jangan suara tadi kada bujur itu. Padahal waktu itu beliau dalam berdoa dan nggak sadar. Maksudnya saking senangnya, saking fana kalau dalam bahasa tasawuf itu, tidak sadar ada suara. Sekalinya dicari, subhanallah, orangnya fasik, orangnya maksiat. Jadi masyarakat kalau pian salah, piannya orang baik. Lalu Abu Yazidnya sedih. Tapi Abu Yazid ini yang namanya orang wali ya, mesti menimbang-nimbang. Nggak mungkin, karena tadi aku waktu berdoa, waktu bermunajat itu sudah hilang diriku, sudah fana, sudah aku fana kepada Rasulullah. Tidak mungkin. Jadi pergolakan di hati tadi nah, ya kisahnya tuh. Kemudian ia akan pulang ke tanah airnya. Kayak itu sudah aja Abu Yazid, daripada apa bulik aja sudah. Tetapi kemudian ia berpikir, aku datang ke sini dan aku belum melihat wajahnya. Iya jawab Abu Yazid, aku jauh-jauhnya berangkat, belum melihat, hanya mendengar kabar ya Bu. Maksudnya hanya mendengar kisah saja, belum ketemu dengan orangnya. Sedangkan Abu Yazid ini istilahnya tahu hati orang, karena saking luas ilmunya, makanya beliau bergelar Qutubul Ahwal. Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami. Kenapa beliau mendapat makam yang tinggi semacam itu? Karena doa ibunya. Makanya pian ibu-ibu berdoa bagus-bagus agar anak pian ya, jangan salah pandir. Para aulia solehin itu rata-rata mereka mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah
bukan karena amal ibadahnya, tapi karena berkat doa ibu, doa seorang ibu. Seperti Uwais Al-Qarni menggendong mamanya beribuan kilometer sampai pecah kaki Uwais Al-Qarni. Bayangkan, mulai Yaman menggendong mamanya sampai ke Mekah berhaji. Semua ulama aulia salihin kuncinya di ibu. Makanya kita jangan wani awan kuitan. Lihat orang di rumah sakit, ada nang operasi, ada nang kada melahirkan kayak apa ya. Amun kita ingat awan kuitan, kada wani bepandir nyaring-nyaring di hadapan mama ya. Di hadapan mama tuh kada wani bepandir. Nah, men kita tuh di rumah sakit Aisyah tuh, kada ada nang baiknya datang, ada nang sakit, ada nang kepinggang, kayak macam-macam, ada nang takami-kami. Seorang wani awan kuitan, nauzubillah. Satu-satunya makhluk nang kada bisa apa-apa manusia aja kan. Kucing imbah diranakakan bisa berjalan, kambing imbah diranakakan bisa berjalan, nang lain tuh bisa berjalan, bisa makan seorang. Manusia aja nang kada bisa apa-apa. Cul keluar membidan kada menatakan pusat, terdiam. Habis itu dipotong karena dibersihkan, lalu kada bisa makan juga, disuapi apa macam. Mulai kecil, mulai bayi, mulai habang sampai ganal. Pas sudah ganal wani awan kuitan, nauzubillah ya. Ya, banyak cerita-cerita orang-orang soleh mereka yang sukses dalam hal ibadah, ilmu dan sebagainya karena saking baktinya kepada seorang ibu khususnya dan kepada kedua orang tuanya. Dan banyak cerita-cerita itu yang pernah juga saya ceritakan. Ada seseorang yang saking bakti awan ibu kada pernah belajar, kakawanan belajar, ini kada bisa belajar. Kenapa? Kada mau meninggalkan mama. Nang lain belajar ke pondok, ke sana ke sini, sehingga kawan-kawannya alim, nang ahli kitab, alim macam-macam. Ini kada, jangankan membaca kada bisa. Kenapa? Mulai kecil tuh nah mengurusi kuitan sampai dewasa kada bisa apa-apa, nulis kada bisa, membaca kada bisa. Kakawanan sekolah pintar-pintar. Nah, aku kadang-kadang meninggalkan mama. Cuman mamanya berdoa. Di terakhir kehidupan mamanya berdoa, ya Allah kabulkan apa yang dia inginkan. Itu aja. Meninggallah mamanya. Lalu si seorang ini ulama besar ini berdoa, ya Allah, Allahumma jma' baini wa bain habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah. Itu doa doa si wali, si ulama tadi. Nang pertama bungol tadi karena kada belajar ngurusi kuitan aja. Cuman mamanya kan berdoa, ya Allah kabulkan hajat anakku apa nang dia inginkan. Lalu si orang tadi itu berdoa, ya Allah kumpulkan aku dengan Rasulullah di dunia ini nah sebelum kini di akhirat. Artinya di dunia aja minta kumpulkan, apalagi di akhirat. Ngaran doa kuitan tadi, ya Allah kabulkan hajat anakku. Nah, akhirnya betul berjumpa dengan Rasul, bukan mimpi, berjumpa langsung, bertemuan. Lalu ujar Nabi, wahai si fulan, buka mulutmu. Diludahilah orang tadi. Langsung begitu Nabi menghilang, jadi alim hebat karena berkat Rasulullah. Kenapa berkat Rasulullah? Karena berkat doa ibu. Mudah-mudahan mama kita khususnya dan kedua orang tua kita berataan yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, diberikan keberkahan dalam sisa-sisa umurnya. Kalau ada mama kita, abah kita yang masih ada sehat, sedih, mudah-mudahan di sisa-sisa umurnya dalam taat beribadah kepada Allah ya. Ada rezeki boleh kampung, ilangi kuitan masing-masing ya. Yang masih ada abah mamanya ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya kirim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقهنا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا